Pernahkah Anda menyadari bahwa banyak barang yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari ponsel, elektronik, hingga pakaian, berasal dari Cina? Selain itu, investasi China di Indonesia juga terus meningkat. Namun, apakah ini membawa keuntungan besar atau justru membuat ekonomi kita terlalu bergantung pada satu negara? Hubungan dagang antara Indonesia dan Cina memang sangat erat. Bahkan, Cina telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jika terjadi krisis ekonomi di Cina, apakah Indonesia juga akan terdampak? Dalam video ini, kita akan membahas seberapa besar ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Cina, apa saja dampaknya, serta apakah ini merupakan sebuah peluang atau justru tantangan bagi masa depan ekonomi Indonesia. Cina saat ini merupakan ekonomi terbesar kedua di dunia dan terus memperluas pengaruhnya, termasuk di Indonesia. Melalui berbagai proyek infrastruktur, perdagangan, dan investasi, Cina memainkan peran yang semakin besar dalam perekonomian kita. Berdasarkan data, Cina menjadi mitra dagang utama Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya. Sektor seperti energi, pertambangan, dan teknologi menjadi contoh di mana investasi Cina sangat mendominasi. Salah satu proyek terbesar yang melibatkan China adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, yang menjadi bagian dari ambisi Cina dalam mengembangkan Belt and Road Initiative, BRI. Selain itu, industri kendaraan listrik di Indonesia juga sangat bergantung pada teknologi dan investasi Cina. Meskipun membawa banyak manfaat, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan infrastruktur, ada kekhawatiran bahwa ketergantungan ekonomi yang terlalu besar bisa berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Apalagi, beberapa negara lain sudah mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi Cina di Indonesia terus meningkat. Beberapa proyek besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan industri baterai kendaraan listrik melibatkan perusahaan-perusahaan Cina. Selain dari sisi investasi, perdagangan juga menunjukkan dominasi Cina. Indonesia mengekspor bahan mentah seperti batu bara dan nikel, sementara barang jadi seperti elektronik dan mesin banyak diimpor dari Cina. Namun, ketergantungan ini bukan hanya soal perdagangan dan investasi. Dalam sektor teknologi, banyak perusahaan Indonesia yang bergantung pada perangkat dan sistem buatan Cina, mulai dari jaringan telekomunikasi hingga aplikasi digital. Di bidang keuangan, Cina juga semakin berperan, terutama dengan meningkatnya penggunaan yuan dalam transaksi perdagangan. Beberapa bank di Indonesia bahkan mulai memfasilitasi transaksi langsung dengan mata uang Cina tanpa perlu konversi ke dolar AS. Namun, beberapa negara mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap Cina. Jika suatu saat terjadi perlambatan ekonomi di Cina atau perubahan kebijakan yang merugikan, Indonesia mungkin juga akan merasakan dampaknya. Hubungan ekonomi yang erat dengan Cina tentu memiliki manfaat besar. Infrastruktur berkembang, sektor industri semakin maju, dan ekspor Indonesia ke Cina membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Di sektor energi, kerjasama dengan Cina memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik dan energi terbarukan yang lebih efisien. Ini bisa menjadi keuntungan besar bagi masa depan ketahanan energi Indonesia. Dalam sektor manufaktur, banyak perusahaan lokal mendapat manfaat dari investasi Cina dalam bentuk transfer teknologi dan modal yang lebih besar. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan daya saing industrinya. Di sisi lain, ada risiko bahwa Indonesia bisa kehilangan kemandirian ekonominya. Jika terlalu bergantung pada satu negara, maka setiap perubahan kebijakan atau krisis di negara tersebut bisa memberikan dampak signifikan bagi kita. Ada juga kekhawatiran terkait tenaga kerja asing dari Cina yang semakin banyak di Indonesia. Hal ini seringkali menjadi isu sensitif
karena dianggap mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Jika suatu saat hubungan diplomatik Indonesia-Cina mengalami ketegangan, dampaknya bisa sangat besar, terutama dalam sektor perdagangan dan investasi. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memiliki strategi ekonomi yang seimbang dan tidak bergantung hanya pada satu negara. Dari pembahasan tadi, dapat kita lihat bahwa ekonomi Indonesia memang semakin bergantung pada Cina. Meskipun ada banyak manfaat yang diperoleh, kita juga perlu mewaspadai berbagai risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Apakah ketergantungan ini merupakan hal yang baik atau justru bisa menjadi tantangan bagi Indonesia ke depan? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk analisis terbaru seputar geopolitik dan isu-isu global lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.